Ini adalah semangkuk bakso, ini semangkuk mie ayam, ini semangkuk soto, dan ini adalah prosesor Intel Core 2 Duo E5700. Lalu korelasinya apa? Percaya nggak kalau bakso, mie ayam, dan soto ini harganya lebih mahal dari E5700 ini? Kalau kita lihat harga bakso dan soto itu 15 ribuan, terus mie ayamnya 12 ribuan, nah dengan uang 7.500 aja kita udah bisa beli prosesor ini. Di video kali ini kita akan nge-review prosesor yang rilis 14 tahun yang lalu, yaitu Intel Core E5700. Kita akan bahas spesifikasi, kemudian tes game, rakitannya apa, dan kita akan bandingkan dengan prosesor AMD. Mana sih yang lebih baik dan juga lebih worth dari segi harga maupun dari segi spesifikasi? Inilah Ngegas, nge-review barang bekas episode pertama. Oke guys, ini adalah segmen Ngegas. Ngegas di sini adalah nge-review barang bekas. Jadi tujuan dari segmen ini adalah untuk nge-review barang bekas mulai dari spesifikasi, perbandingan, rakitan, dan juga pengetesan. Tentunya barang bekas yang direview ini cakupannya di areal perkomputeran, perangkat atau device maupun barang elektronik lainnya. Dan utamanya sih yang pernah dipakai gitu. Nah, kebetulan barang bekas yang akan kita review kali ini adalah prosesor E5700. Nah, jadi yang pertama kali akan kita bahas mengenai prosesor E5700 ini adalah spesifikasinya. Bisa dilihat di sini dari mulai arsitektur itu, codename-nya itu dia menggunakan codename of Dell. Kemudian generasinya ini generasi Pentium dual core dan support memori DDR1 sampai DDR3. Memory busnya ini dual channel dan isi memorinya no. Kemudian PCI Express-nya masih generasi kedua. Sedangkan di bagian physical ini menggunakan soket 775, jadi teman-teman bisa menggunakan motherboard yang G31 maupun yang G41. Kemudian foundry-nya ini Intel dan size-nya ini 45 nanometer ya. Next, kemudian dari prosesor ini marketnya ini desktop ya, dan production statusnya udah end of life atau sudah tidak diproduksi lagi. Release date ini tanggal 8 Agustus 2010 dan ini hampir 14 tahun yang lalu. Kemudian core config-nya ini prosesor dual core dan dual thread. Dan juga performanya ini frekuensinya 3 GHz, lumayan tinggi. Kemudian base clock-nya 200 MHz. Multiplayer-nya 15 kali dan juga TDP-nya ini 65 watt, tergolong rendah ya. Kalau dilihat di sini, prosesor yang mendekati E5700 itu ada di AMD Athlon 2X2 250. Berdasarkan data dari CPU benchmark.net, kedua prosesor ini memiliki kesamaan dari clock speed, TDP, hingga physical core-nya. Perbedaannya hanya dari segi harga dan tanggal rilis. E5700 lebih muda 1 tahun ketimbang AMD Athlon 2X2 250. Kalau harganya dilihat di Tokped itu E5700 memiliki harga termurahnya di angka 7 ribuan. Sedangkan AMD Athlon-nya harga termurahnya ada di kisaran 26 ribuan. Oke, untuk pengujian kali ini saya menggunakan spesifikasi sebagai berikut. Saya menggunakan prosesor E5700 dengan motherboard G41. RAM-nya saya pakai yang 8GB dan VGA-nya saya menggunakan VGA HD 5570 1GB. Saya menggunakan SSD 240GB dan juga hard disk 320GB sebagai penyimpanan gamenya. Untuk OS-nya sendiri saya menggunakan OS Windows 10. Untuk pengetesan pertama adalah Call of Duty Modern Warfare 2 dengan resolusi 1080p settingan medium high. Kalau pas lagi biasa nggak ada musuh sih dapat FPS rata-rata 25 FPS-an. Tapi kalau lagi perang cuma dapat belasan FPS aja. Solusinya teman-teman bisa atur lagi settingannya dan kecilkan resolusinya. Berikutnya adalah game Need for Speed Most Wanted. Untuk game ini bisa dikatakan playable dengan settingan 720p high. Game ini tembus 50-60an FPS walaupun sempat beberapa kali drop, tapi masih bisa dimaklumi dan masih nyaman untuk dimainkan. Berikutnya adalah game GTA San Andreas, salah satu game yang paling laris di PS2 nih. Game ini walaupun settingannya low, tapi untuk FPS-nya mentok di 25 FPS aja. Tapi kalau teman-teman bikin rakitan kere hore dan mainin game mentok di 25 FPS sih menurut saya masih playable ya.
masih bisa dimainkan tentunya. Berikutnya ada game MotoGP 2017. Ini salah satu game berat yang saya coba di E5700. Settingannya udah mentok paling rendah dan di menu aja udah ngos-ngosan sih sebenarnya. Dan ya benar, pas dicoba udah pasti gamenya nggak nyaman banget buat dimainin. Cuma dapat belasan FPS terus dapat bonus nge-freeze. Alternatif buat mainin game MotoGP ini teman-teman bisa coba MotoGP 2013 yang lebih ringan secara spesifikasinya. Berikutnya adalah game PES 2015. Untuk game ini nyaman banget dimainkan, gak ada kendala sama sekali. Hanya sedikit problemnya yaitu pas free kick atau goal kick cuman dapat belasan FPS saja. Tapi secara keseluruhan gak ada problem yang mengganggu ya. Kayak gini pas lagi kick off ataupun main in game ini bisa tembus sampai 60-an FPS sih. Masih sama-sama game bola yaitu PES 2017. Sama dengan PES 2015 tadi, masih playable cuman kadang-kadang drop FPS tapi nggak begitu mengganggu. Tapi pas cutscene dan goal kicknya nggak kayak PES 2015 tadi, malahan bisa dikatakan lancar. Jadi kayaknya PES 2017 ini lebih stabil daripada PES 2015. Untuk biaya daya PC full load, monitor, dan modem dengan rataan 115 watt dan penggunaan per hari 2 jam secara full load tentunya, maka kita dapat 0,23 watt per hari atau 6,9 kW per bulan. Nah, 6,9 kW ini dikali dengan biaya listrik 900 VA yaitu Rp1.440, maka didapat biaya bulanan hanya Rp9.936 saja. Untuk rakitan E5700, di sini ada beberapa part termasuk harganya. Untuk rakitan ini saya fokuskan untuk browsingan, ngerjain Word atau Excel, dan game-game ringan semacam game host maupun PES 2006. Pertama, ada motherboard G41 dapat di harga 100 ribuan. Kemudian bisa tambah heatsink secondan itu di kisaran 15 ribuan aja. Next ada prosesor E5700 yang sudah turun harga jadi 7 ribuan aja. Kemarin saya beli sih masih di harga 7.500 di toko yang sama. Untuk SSD menurut saya wajib biar nggak lemot-lemot amat buat browsingan maupun ngerjain tugas MS Office. Untuk SSD murah ya dan baru sih di harga 160.000 aja. Udah dapat SSD DST 128GB, lebih dari cukup lah ya. Untuk RAM sendiri kita pakai RAM DDR3 second 2x2GB, dimana harga per 2GB nya ini di angka 20 ribuan. Jadi kalau beli 2 kita dapat harga di 40 ribuan buat 2 keping RAM 2GB. Next, untuk menunjang game-game ringan biar nggak lemot-lemot amat, saya pilih GT 210 1GB 64 bit. VGA ini dapat di harga 125.000 kalau kita bulatkan. Untuk harddisk di sini opsional ya, karena kita fokuskan buat browsing dan game tipis-tipis jadi nggak perlu beli harddisk. Kecuali kalau buat koleksi film, baru beli harddisk. Untuk PSU bisa lirik PSU copotan Korea, menurut saya udah cukup buat penunjang spek di atas. Lebih bagus lagi kalau combo, jadi PSU dapat, casing juga dapat. Oke teman-teman, jadi kesimpulannya untuk E5700 ini memang bukan prosesor yang buruk ya, karena kita udah tes beberapa game tadi, juga beberapa lancar seperti hanya Need for Speed maupun PES 2015 atau 2017, walaupun ada sedikit ngelak-ngelak tapi bukan masalah yang besar lah ya. Kemudian untuk rekomendasi dari saya, ini daripada E5700 ini, sebenarnya kalau untuk nge-press budget sih nggak apa-apa lah ya, tapi untuk prosesor under 100 ribuan, lebih baik ambil yang E8000 series ataupun quad core sekalian. Karena yang quad core pun sekarang udah under 100 ribuan, jadi lebih baik ambil itu aja. Itu aja teman-teman, kalau misalkan ada komentar ataupun saran silahkan lampirkan di kolom komentar. Jadi nanti bisa jadi bahan evaluasi juga buat saya. Nah, akhir kata saya ucapkan terima kasih banyak yang udah menonton. Kita jumpa lagi di episode Ngegas yang selanjutnya.